Halo teman-teman, kali ini saya mau bicara tentang Erling Haaland yang lagi seru ya, isunya lagi hangat dan banyak media-media di Spanyol dan beberapa media nasional memberitakan terkait ini. Bahkan pakar transfer Fabrizio Romano juga sudah mengunggah di akun YouTube-nya tentang Erling Haaland. Isu pembelian striker Dortmund Erling Haaland oleh Barcelona menguat pasca pertemuan sang agen Mino Raiola dengan Presiden klub Barcelona, Joan Laporta di Turin pekan ini ya. Agen Haaland mengisyaratkan selain harga tinggi dan gaji tinggi kepada Haaland, Barcelona juga harus menjadikan Haaland sebagai pilar utama tim dan Barcelona bermain di Liga Champions musim depan. Jadi ada proyek olahraga yang disampaikan oleh Mino. Jadi saya kira itu syarat yang mudah lah Barcelona bisa masuk ke Liga Champions musim ini. Saya yakin itu. Lantas hari-hari ini muncul berita lanjutan Haaland lebih memilih pindah ke Barcelona dibandingkan Real Madrid karena Madrid ingin membeli Kylian Mbappe. Sementara Haaland ingin menjadi pilar penting dalam tim. Jika pindah ke Madrid pun bagaimana posisi Haaland sementara Karim Benzema masih sangat sentral di Real Madrid. Ini tentu hanya penjelasan dari satu sudut pandang. Teman-teman boleh punya pandangan berbeda soal ini. Yang paling penting bagi saya adalah menjawab pertanyaan bagaimana Barcelona mendapat dana untuk membeli Haaland plus gaji serta fee sang agen super Mino Raiola. Saya jelas tak meragukan kapasitas Presiden Joan Laporta mencari dana dalam setahun. Dia sudah membuktikan itu ketika era emas tahun 2008-2012 di era pelatih Pep Guardiola. Saya mencoba menganalisis ini berdasarkan berita-berita terkait sumber keuangan Barcelona. Tentu optimisme terhadap janji Laporta ini berdasarkan pada histori dari presiden klub ini selama dia memimpin di Barcelona. Dia adalah salah satu presiden klub yang mampu membangkitkan klub itu dari sebuah krisis dan mampu untuk mencari keuangan, mampu mencari solusi dari krisis keuangan yang dialami Barcelona dalam beberapa dekade. Tentu semua orang punya pandangan yang berbeda, tergantung perspektif mana kita melihat. Yang penting jangan melihat karena kebencian dan tak punya analisis yang dangkal. Saya nggak akan terima yang kayak gitu. Berharap pada sponsor tentu susah. Pasca Lionel Messi hengkang ke PSG, banyak sponsor hengkang. Plus COVID-19 membuat mereka melakukan efisiensi. Jadi sponsor itu pada mengurangi keuangan mereka dan mengurangi sponsor mereka ke Barcelona setelah COVID-19. Namun itu bukan berarti klub sebesar Barcelona tak punya jalan dan tak punya sponsor lagi. Masih ada beberapa sponsor hanya dikurangi nilainya. Barcelona saat ini berinvestasi di mata uang kripto, cryptocurrency dan manajemen optimis tahun ini mendapat revenue 60 juta dolar dan tahun 2027 meraup revenue 1,5 miliar dolar. Dan utang Barcelona sekarang sekitar 1, sekian miliar dolar. Saya kira tahun 2027 itu bisa dibayar. Barcelona juga di akhir musim mendapat dana segar dari hasil penjualan Anthony Griezmann ke Atletico Madrid sebesar 40 juta euro dan penjualan Francisco Trincao ke Wolves sebesar 30 juta euro. Belum lagi jika Sergio Dest berhasil dijual dan beberapa pemain yang akan dijual. Barcelona sudah mendapat dana segar dari penjualan pemain dan ini akan menjadi basis perhitungan juga dalam pembelian pemain di musim panas. Yang terbaru, Barcelona mendapat sokongan dana dari sebuah investment banking besar ya, Goldman Sachs. Kita tahu Goldman Sachs adalah sumber dana yang besar dan dalam beberapa musim 10 tahun terakhir dia selalu rutin untuk memberi dana investasi kepada Barcelona baik berupa pinjaman maupun investasi lainnya. Dan selain Goldman Sachs ada CVC juga sebesar dananya dari Goldman Sachs dan CVC ini 595 juta euro. Itu dana pinjaman untuk jangka waktu 10 tahun. Saya membaca di Barca Universal, Barcelona mengatakan 15% dari 595 juta euro ini akan digunakan untuk memperkuat tim. Itu artinya janji Laporta kepada agen Mino Raiola untuk bersabar sambil menunggu keuangan Barcelona stabil 1 tahun ke depan bukan tanpa alasan. Karena dia sudah melihat ruang-ruang. Laporta ini orang jago memutar otak mencari uang. Barcelona dalam krisis tahun 2003 pun dia mampu membawa bintang Brasil Ronaldinho dari PSG yang membuat klub itu berjaya lagi. Setelah Ronaldinho, Barcelona bangkit. Saya yakin tak butuh waktu lama bagi Laporta untuk mengembalikan kejayaan Barcelona. Tahun depan sudah bangkit dan percaya Laporta adalah salah satu presiden klub Barcelona yang paling visioner, taktis,
Selain dia oportunis karena dia politisi, dia adalah orang yang sangat presiden klub yang paling optimis dengan Akademi La Masia. Dan selama dia menjadi presiden, pilar utama Barcelona adalah La Masia, Lionel Messi, Cesc Fabregas, Gerard Pique, Xavi, Iniesta, dan La Masia lainnya. Dan kita berharap di era Laporta ini banyak bintang-bintang La Masia yang akan bersinar, dan tentu dia akan mencari pemain yang akan menjadi ujung tombak. Dan saya kira Erling Haaland adalah salah satu ujung tombak yang bisa diharapkan untuk menjadi legasi yang kedua bagi Laporta untuk bisa merajai Eropa kembali. Jadi kita tetap optimis teman-teman, dengan analisis keuangan seperti ini saya kira Barcelona bisa keluar dari krisis. Dan kalau dia sudah keluar dari krisis, Barcelona akan kembali bangkit dan bisa berjaya kembali. Sekarang kan pemain-pemainnya sangat bagus. Tinggal pulih dari cedera dan pembelian beberapa pemain, saya kira Barcelona akan bangkit lagi. Terima kasih.